banyak komen-komen sama like gitu kan, nggak ngizinin lagi karena buat apa sih cewek ikut kayak gituan, toh juga nggak menghasilkan kayak gitu, buat apa. Ada sih beberapa juga yang nanggapinnya nggak pernah di rumah karena saya kan gini. Halo happy people, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena di video ini banyak sekali kisah-kisah menarik yang akan kami bagikan. Selamat menyaksikan! Tadi tuh keren banget Gek Nusri. Seneng ya sudah datang. Gimana nih kabarnya nih? Baik. Baik. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang masih bekerja di salah satu hotel sama buat konten video gitu. Bartender ya? Iya. Oke. Nah ini pertama kali viral di sosial media mana nih? Awalnya tuh iseng-iseng di TikTok kan. Terus nyoba kan buat video di pantai, post lah salah satu video juggling gitu. Itu yang bikin viral. Saya nggak nyangka juga kan, kok heboh ya, banyak komen-komen sama like gitu kan. Itu yang buat Made jadi semangat kayak gitu, buat semangat terus konten. konten terus ya. Nah itu saya semakin penasaran nih Gek. Gimana sih awalnya akhirnya Gek Nusri itu tertarik di dunia bartender? Itu awalnya gimana? Awalnya itu dari SMP sih. Terus ngeliat kok keren ya, orang bisa juggling kayak sirkus-sirkus gitu kan. Terus baru ini tuh ya saya dapat teman komunitas juga juggling gitu. Jadinya saya dapat belajar di sana, akhirnya bisa kesampaian juggling gitu. Oh, ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Ya. Ada sekolahnya juga nggak, Gek? Itu udah komunitas sekaligus sekolah. Namanya Play Forever. Karena suka aja atau mungkin ada motivasi tertentu nih untuk memilih jalur ini? Awalnya itu kan karena dari impian, terus jadinya lama-kelamaan kok asik, kok dapat prestasi dari itu juga, dapat gini juga, pekerjaan juga dari sana. Itu pertama kali ada yang ngajakin nggak atau memang? Sempat ada yang ngajak. Siapa itu? Guru saya, ada Bli Gusari sama Bleka Jagger. Iya, itu dua guru saya sama sekaligus mentor saya juga. Ya, sejauh ini. Dari umur berapa sih, Kek? Mulai baru? Iya. Baru dari pandemi 2020 Maret kalau nggak salah, karena saya kerja di hotel. Jadi kerjanya itu kan masih nggak setiap hari. Jadi saya sering libur, jadi kayak boring, apa nih aktivitasnya, saya ambillah itu. Kebetulan ada juga guru kan kayak. Nah itu kan tekniknya macam-macam ya Gek ya. Oh, iya. Udah ada berapa teknik sih yang sekarang sudah dikuasai oleh Gek Nusri? Teknik berapa ya? Lumayan sih, kalau nggak salah ada 7-8 teknik. Ya. Tanggapan orang tua sendiri gimana? Kalau orang tua tentang juggling kerjaannya Gek sekarang nih? Kalau tentang pekerjaan sih nggak ada komen. Cuma kalau tentang juggling, ibunya sering komen awalnya. Komennya seperti apa? Karena mungkin resiko ya kali resiko ya benar sekali. Mungkin para ibu-ibu ya dimanapun mungkin ya, kalau ngelihat orang anaknya main juggling, apalagi itu kaca kan, itu kena kepala itu kan nggak ada asuransi kepalanya. Bener kan? Itu dah. Makanya setiap saya latihan di mana tuh, di rumah itu pasti ibu saya selalu ngomel-ngomel karena jatuh kan ribut gitu kan, karena di rumah saya tuh kan bawahnya tuh beton. Makanya saya kalau latihan tuh pulang kerja tuh langsung ke tempat latihan, kayak itu lebih aman gitu kan. Latihannya nggak di rumah ya? Iya, semenjak dari itu saya latihan, ikut kompetisi, terus ada beberapa kompetisi menang kan. Tapi nggak menghasilkan, cuma dapat trofi aja waktu itu karena baru pemula kan. Tapi udah bangga banget tuh. Bangga banget kan, ibu saya sampai nggak ngizinin lagi karena buat apa sih cewek ikut kayak gituan, toh juga nggak menghasilkan kayak itu, buat apa, untuk kedepannya tuh gimana ya, kayak kurang bagus kan. Terus lama kelamaan saya tetap latihan tapi diam-diam kayak itu. Paling sejam 2 jam saya latihan, tetap ke tempat latihan. Terus saya ikut ke
kompetisi terus juara dapat uang kan. Habis itu saya ikut show ulang tahun, habis itu kayak wedding kayak gitu tuh. Mulai Lumayan ada job ya, ada kelas job 3 gitu kan itu. kecil kan. Habis itu walaupun nggak seberapa sih uangnya kan, tapi langsung saya laporin ke ibu saya, langsung lah didukung support kayak gitu. Tapi karena mungkin pekerjaan ini adalah memang passion dari Gek Nusri, itu yang bikin puas ya, Gek ya? Iya, passion juga, dukungan dari sekitar juga. Kalau lingkungan sendiri tahu nggak kalau Gek Nusri ini salah satu bartender cantik di Bali? Lingkungan rumah, tahu nggak? Lingkungan rumah tahu. Tanggapan mereka gimana? Ada yang berpikir negatif nggak tentang hal itu? Sejauh ini sih enggak sih. Mungkin karena saya gini nggak sering pulang malam gitu. Ada sih beberapa juga yang nanggapinnya nggak pernah di rumah, karena saya kan gini, kerja pagi pulang sore, malam itu udah latihan, pulang malam jadinya kan. Jadi Pergi jarang pagi di rumah kayak dilihat pergi ya? pagi pulang malam tuh jadi jarang di rumah kayak gitu. Jadi kayak saudara-saudara tuh jarang ngeliat kayak gitu juga. Kayak gitu. Tapi kalau negatif yang penting menghasilkan prestasi juga kan Nggak masalah. ya, bagi saya sih secara personal gitu. Dan keluarga saya juga udah tahu kayak gitu. Pernah nggak jugglingnya pakai api atau apa gitu? Medianya lain pernah nggak? Kalau juggling pakai api belum pernah, tapi mainin botol pakai api pernah. Oh. Gitu. Itu kan resikonya lebih besar dong berarti. Ya, lebih besar karena itu bermain dengan api. Bukan api cemburu. Tapi pada saat itu pernah nggak terjadi apa ya? Kebakaran. Ya trouble gitu, mungkin kena sampai klien gitu, pernah nggak? Kalau ke klien nggak pernah. Hampir kena properti sih. Misalnya kan New York tuh terlalu hampir kena properti, pernah kena tangannya juga panas kayak gitu. Sekarang kan juga selain jadi bartender cantik, Gek juga sekarang merambah membuat channel, jadi ini ya konten kreator ya. Iya, masih belajar. Masih belajar. Banyak yang support juga, saya juga masih belajar. Oh gitu. Sama-sama ada TikTok, Instagram, dan juga YouTube-nya ya. Iya. Ya. Itu udah mulai dari kapan tuh kalau YouTube? Kalau YouTube sendiri itu baru, itu juga saya kerja sama pacar saya. Iya. Kasih. Dia yang beri ide kayak gitu juga. Sama dari awal juga yang membuat saya lebih viral itu dia juga. Gitu. Iya, dia yang bilang penampilan tuh ya, yang membuat beda. Tapi terus itu dah saya pikir-pikir kan awalnya, kok iya bener sih dari awal. Saya kan sebelumnya udah pernah buat video nih, pakai baju kaos biasa kayak gitu tuh. Tapi nggak viral. Kenapa nggak viral? Kenapa nggak buat sesuatu yang beda, yang lebih? Karena dulunya saya tomboy banget, iya tomboy banget. Semenjak dia ngasih ide, sekarang nih kan kamu udah punya skill kayak itu dia bilang. Terus kenapa nggak lebih feminim aja? Itu lo belum pernah ada cewek yang feminim tapi bisa juggling kayak gitu. Itu motivasi buat saya jadinya. Nah ini kan kesibukan udah luar biasa padat nih, Gek. Terus hal terberat apa sih yang mungkin Gek Nusri rasakan untuk menjalani dua profesi ini sekaligus? Kalau hal terberat tuh di membagi waktunya sih juga. Saya harus nyari waktu libur, terus sedangkan orang-orang tuh nyari endorse kayak gitu loh. Jadi saya kadang bingung juga, makanya nggak bisa sendiri saya kerja gitu. Makanya dibantu sama pacar saya itu. Sejauh ini sih belum punya tim. Masih berdua aja ya? Iya, berdua sebagai videografernya dia, fotografernya juga dia gitu. Tapi beruntung banget ya dapat pacar yang all in one gitu, bisa jadi videografer juga, bisa jadi ngatur waktu juga gitu. Langsung karir sih itu dah. Ini selanjutnya nih Gek kan sekarang saya dengar-dengar nih Gek kan disponsori oleh salah satu brand vodka ternama di Indonesia. Nah itu gimana tuh perasaannya? Perasaannya sih Astungara seneng banget. Pastinya seneng banget ya. Seneng banget, nggak nyangka juga sih, kaget gue. Produknya seperti apa sih Gek? Produknya? Penasaran? Penasaran Oke. banget. Oke, produknya itu adalah Iceland Vodka. Oh, Ibu tahu sebelumnya? Belum tahu nih produk ini.
Ini ada rasa-rasanya ya, Ge ya? Iya, kebetulan hari ini saya bawanya yang citrus. Ada berapa rasa? Iya, Ge? kalau Iceland vodka-nya sendiri sih ada 3 rasa. Ada yang original, ada yang citrus sama orange. Ibu minum? Oh, belum. Oh, Nanti enggak deh ya. kita Oke, coba ya siap. Nanti setelah ini kita aja party ya. After party. Nah, ini sudah udah berapa lama nih kerjasamanya? Untuk Vodka? kerjasama hampir 2 bulan. Oh, hampir 2 bulan. ya. Ya, baru ya. Hmm. Terus ceritanya awalnya tuh gimana tuh, Ge? Kok bisa akhirnya Ge Hmm. Nusri itu terpilih jadi salah satu orang yang beruntung terpilih oleh Iceland Vodka untuk dijadikan brand ambassador? Iya sih, awalnya saya beruntung sih juga ya, faktor beruntung juga kan buat video yang juggling. Terus ada logo Iceland-nya di tempat latihan kan. Terus kebetulan itu booming, viral. Terus pihak Iceland Vodka-nya tuh DM saya, ngasih saya produk kan, disuruh buat kayak video isi tentang produknya dia kan. Itu awalnya berat juga kan, susah. Pengen buat yang kreatif. Itu awalnya juga saya pakai baju kebaya. Pertama kalinya saya buat konten yang pakai baju kebaya. Itu jauh-jauh ke sana, hujan-hujanan, naik motor berdua sama pacar saya waktu itu. Awalnya mikir gini, bener nggak ya ini hasilnya, kayak ada hasilnya apa nggak ya gitu kan. Saya udah ngeluh awalnya karena jauh, karena bawa minuman Perjuangannya berat ya banget untuk buat konten. Hujan-hujanan. Ya dia bilang Asnugara ya, semoga ya nanti membuahkan hasil. Tapi benar sih kata orang kan, Tuhan tuh nggak diam gitu loh. Dan proses Kasih nggak tahu mengkhianati proses ya. hasilnya ya, Ge ya. Karena semua yang kita lakukan itu nggak ada yang instan kan, kayak gitu. Benar. Kan. Berarti karena sudah kerjasama nih dengan Iceland Vodka, berarti 2 bulan terhitung dari kerjasama tuh semua pakai produk-produk dari Iceland Vodka ya untuk jugglingnya? Ya untuk alkoholnya ya dengan botol Iceland Vodka-nya. Video-video yang ini yang ada Iceland Vodka-nya, selain dari videonya di Instagramnya Ge, di mana lagi? Kalau untuk video Ya yang Iceland Vodka ya. Iceland Vodka di Instagram, di TikTok, sama di YouTube. YouTube ada. Dan juga mungkin di akun TikToknya, vodkanya dia ya. Instagramnya juga ada. Dari Iceland Vodka. Oke. Ya. Nah nih kalau teman-teman siapa tahu besok mau sebentar lagi mungkin malam mingguan Party. mau party, mau merasakan Iceland Vodka, itu belinya di mana sih, Ge? Kalau untuk pembeliannya bisa di Kawan OT, bisa Online di apa? online Offline? ya, online bisa dibeli-beli atau Shopee. Ini berarti semuanya belinya harus online ya, Ge ya? Oh, enggak juga sih. Bisa offline ya, juga? Bisa offline, bisa beli di gerai-gerai offline-nya seperti Swalayan, supermarket. Oh, sudah ada ya, sudah ada, semakin sudah masuk. mudah ya, untuk produk mendapatkan alkoholnya. Iceland Vodka. Iya. Bartender cantik ini kan kalau di TikTok, di Instagram, di YouTube selalu tampil ceria nih. Nah, kalau kesehariannya Ge Nusri itu di rumah kayak gimana, Ge? Sama juga seperti yang ada di konten atau malah berbanding terbalik nih, Ge? Sering nangis. Enggak. Cepet galau. Enggak. Sebenarnya sih saya juga heran sama orang tuh ngelihat saya tuh, kamu kok ngomong sampai senyum kayak gitu loh. Padahal sebenarnya saya biasa aja kayak itu. Makanya padahal sebenarnya awal saya tuh pribadi tuh orangnya memang cengeng gitu. Tapi orang-orang ngeliat tuh saya ceria kayak itu, mungkin karena bawaan dari diri sendiri kayak gitu. Memang orangnya ceria sih. Ceria, menyenangkan ya. Mungkin bawaannya mungkin seperti itu. Aslinya sih di rumah tuh bad mood orang moody ya. Tapi rata-rata cewek gitu sih. Iya. Ya mungkin. Terus siapa nih yang ini, Ge? Namanya, yang memberikan support terbesar untuk karirnya Ge Nusri sekarang? Orang tua kah? Atau pacar kah mungkin tadi? Sama-sama sih. Orang sekitar juga kan. Orang tua, saudara, teman-teman, ya pacar juga gitu. Oke, tapi yang paling mendukung saat ini pacar? Apa? Dia yang bantu saya. Jadi dia harus dukung saya. Iya. Nah sekarang kan sudah jadi konten kreator, Ge. Mau nggak mau isi konten kita itu pasti banyak yang mengkritik, banyak juga yang suka. Nah ada nggak sih kritik-kritik yang mungkin sampai bikin Ge tuh, tadi kan kemudian ada nggak yang bikin Ge tuh sedih?
awalnya ada. Ada. Awalnya tuh di TikTok. Heeh. Kritiknya kayak gimana tuh? San? Yang bikin Ge tuh sampai sedih. Di TikTok itu kan nama-namanya itu kan gini, orang tuh ngawur gitu kan, banyak banget kayak kritikan itu. Tapi yang sempat yang bikin cepet down tuh di Instagram, banyak yang bilang botol kosong kayak gitu tuh. Pokoknya ada yang bilang tolol kayak gitu, bodoh gitu, pokoknya kayak gitu. Tapi lama kelamaan saya balas ya seneng kayak gitu, lebih gimana ya, terus malah mereka tuh berantem di kolom komentar itu. Ada Gitu. netizen lain yang Antara komentar pro dan kontra ya saling kayak berantem itu. ya, Ge? Makanya saya, wih kok gini apa, dari sana saya berpikir oh namanya juga netizen, ada yang suka ada yang enggak gitu. Jadi saya nggak terlalu ngambil pusing tentang itu gitu. Ge, bisa nggak sih di-share kalau misalnya mau belajar bartender seperti Ge tuh belajarnya di mana? Mungkin di luar sana banyak wanita-wanita yang juga ingin memiliki keterampilan juggling seperti Ge Nusri. Mungkin bisa dibagikan belajarnya kemana? Kalau untuk latihan jugglingnya itu sendiri, saya latihannya di Flair Forever School Nusa Dua. Ada IG-nya Ada IG-nya juga, Flair Forever Bali. Oke, Iya, nanti kita tag di sini, nanti bisa dikepoin ya. Kepoin ya, Flair yang mau Forever belajar. Bali. Nanti bisa belajar flair bartending, mixology juga bisa di sana. Oke. Ya, untuk tips and trick bartender bisa di sana. Oh, dari tadi belum ditanya nih berapa lama Ge belajar di situ, Ge? Dari awal pandemi. Oh, berarti 2020. berapa 2 Udah tahun, hampir 2 tahun Oh, ya. hampir 2 tahun. Ya cepet lah ya, berarti proses belajarnya nggak begitu lama. Iya, sebentar. Nah, Ge, setiap orang itu kan pasti punya kesalahan ya yang pernah dilakukan. Pernah punya mungkin cerita sedih pasti dalam hidupnya. Nah, untuk Ge Nusri sendiri, pernah nggak sih berada di titik terendah dalam hidupnya Ge tuh? Bisa nggak diceritain di podcast saya ini? Tentang hidup kan ya? Iya. Posisi terendah saya itu saat saya ditinggal sama bapak saya. Di tahun berapa tuh, Ge? Itu di tahun berapa ya, lupa saya. Dari awal baru masuk SMK. Dan itu pas saya tes lagi. Saya tes cari SMA, kebetulan saya lagi tes, terus saya mendengar informasi kalau bapak saya udah ada kayak itu. Di situ posisi terberat saya kayak gitu. Karena apa, Ge? Kalau boleh tahu meninggalnya karena apa? Meninggalnya karena sakit. Ya, sakit. Terus bagaimana akhirnya Ge menjalani hari-hari yang berat itu? Di sana dari bapak saya meninggal itu, saya belajar tentang kehidupan. Gimana beratnya hidup kayak gitu. Karena awalnya dulu masih bapak saya ada, itu saya orangnya tuh manja banget. Pokoknya semua hal, segala sesuatu itu harus terpenuhi kayak gitu. Semenjak saya ditinggal itu, apa-apa saya selalu sendiri gitu kan, karena kayak yang menafkahi saya tuh ibu saya sendiri kayak gitu kan. Jadi setiap saya kan sekolahnya di negeri, jadi kan nggak bisa kita tuh kayak kalau di pariwisata tuh kayak daily worker gitu kan, kecuali kalau hari Minggu. Terus waktu itu kebetulan teman saya ngajakin kerja daily worker tuh, saya maulah sampai saya bela-belain kayak bolos gitu kan. Pernah hampir masuk gini BK gitu kan. Tapi nggak sering bolos sih, cuma kadang nggak ikut satu pelajaran di akhir kayak gitu kan. Untungnya saya waktu itu aktif ikut organisasi kayak OSIS, kayak lomba-lomba gitu di sekolah. Jadinya mungkin ada sedikit kelonggaran gitu kan. Terus dari sana saya tahu rasanya gimana bekerja keras kayak itu. Saya daily worker, DW kerja 1 hari saya terima. Jadi waktu SMK tuh saya udah kerja dari kelas 1 baru masuk. Jadi saya nggak begitu membebani ibu saya sendiri gitu. Jadi setiap bulan tuh saya adalah bekal kayak itu. Berarti itu titik terendah saya. Kejadian meninggalnya ayah Ge Nusri itu juga sekaligus menjadi titik balik untuk kehidupannya Ge ya.
Iya, makanya itu dah. Dan mungkin jadi salah satu motivasi terbesarnya Ge untuk sekarang lebih bekerja keras dan bisa tampil lebih baik. Iya, di situ dah saya kadang-kadang kan waktu itu masih tim gerada-geruduk lah kita kan, makanya saya selalu, ini pertama kali juga saya sampaikan ke media publik gitu kan. Kalau untuk saya sendiri nggak pernah cerita sama teman-teman, dan sampai sekarang saya nggak pernah cerita sama teman-teman saya gitu kan. Dari dulu saya menyembunyikan kalau saya tuh nggak punya bapak kayak gitu kan, karena saya nggak mau di mata orang tuh Lemah gitu lemah. Saya nggak mau saya tuh dibedakan sama orang lain gitu kan. Kemana saya diajak sama teman-teman gue berdua, saya ikut aja, aku loh sama kayak kalian gitu loh, hanya bedanya saya nggak punya orang tua kayak gitu. Ini sebenarnya mungkin karena Iya. pembawaannya Ge Nusri Iya. ya, yang ceria. Padahal sebenarnya sudah berkaca-kaca tapi masih bisa menyampaikannya dengan ceria loh. Senyum ya. Selalu senyum. Oke, Ge, bisa dibagiin nggak? Mungkin Ge tuh punya quote atau kata-kata yang mungkin bisa bikin semangat netizen yang nonton. Iya, kadang sih orang yang kenal sama Mande itu kok dia selalu ceria gitu loh, kok selalu senyum gitu, apa nggak punya beban pikiran, dia nggak punya beban hidup, apa nggak pernah nangis di rumahnya, apa gimana nggak pernah sedih gitu kan. Padahal di balik itu semua ada tantangan yang berat. Jadi quotes untuk saya itu dari saya, hidup itu adalah tantangan gitu, banyak resiko yang harus dijalani gitu. Jadi harus tetap melangkah ya. Tetap melangkah, tetap Go semangat ahead, ya. katanya orang milenial. Apalagi kita wanita kan. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih ya untuk Ge Nusri telah meluangkan waktunya untuk hadir, berkunjung dan berbagi cerita di podcast Cemara ini. Sukses selalu ya, Ge. Terima kasih, sukses sama-sama juga. Semoga selalu punya ide kreatif untuk membuat konten-konten berikutnya. Tentunya selalu disupport oleh sang pacar ya. Iya, Oke, sukses selalu. Dan terima kasih juga pada netizen yang telah setia untuk menunggu episode-episode dari podcast Cemara. Sampai jumpa di episode Cemara lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.